Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan Ramadan yang dirahmati Allah. Bagaimana kita bisa bangga menyebut diri sebagai seorang muslim yang beriman, tetapi kita tidak pernah merasa takut kepada Allah. Air mata yang senantiasa mengering, seolah-olah merasa aman dengan maksiat dan dosa yang kita lakukan. Mungkin diri ini perlu muhasabah. Jangan-jangan air mata yang tak pernah tertumpah ini menjadi pertanda hati kita yang telah mati, yang jauh dari cahaya dan petunjuk Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Semoga Allah senantiasa melembutkan kalbu kita, menjadikan mata kita senantiasa basah, menyesali setiap dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, hari ini insya Allah kita akan mengkaji ilmu terkait sulitnya menangis. Apakah pertanda hati yang mati? Bersama Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau membahas tema hari ini rasa-rasanya memang sudah keahliannya Hilman ya, berbicara soal hati. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya Hilman ya. Baik. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Hilman, Iya. betulkah demikian? Kalau kita sudah jarang menangis, itu tuh memang iya ya? Apakah itu tanda hati yang mati? Apakah kita perlu khawatir dengan kondisi kita yang seperti itu? Tafadhol. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Menangis itu tanda seseorang yang lembut hatinya. Makin lembut hatinya, makin mudah air matanya menetes. Dan makin mudah air matanya itu untuk keluar dari matanya. Kenapa? Karena yang teringat adalah setiap apapun yang pernah dia lakukan dalam hidup, terutama dosa. Makanya satu kali itu ada percakapan antara Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan seseorang. Satu kali ditanya itu, pertanyaannya adalah mana yang lebih utama antara tasbih dan istighfar. Maka Ibnu Taimiyah menjawab seperti ini. Manakah yang lebih utama untuk pakaian yang wangi atau pakaian yang bersih dengan pakaian yang kotor? Maka jawabannya, ketika pakaian itu bersih, tentu wangi-wangian itu lebih utama. Dan ketika pakaian itu kotor, maka air dan sabun lebih utama. Apa maksudnya? Kita semua adalah orang yang pernah tenggelam dalam dosa. Pernah berbuat dosa. Sering berbuat dosa. Berkali-kali berbuat dosa. Maka cara membersihkan dosa itu dengan istighfar. Dan istighfar kita yang kita ucapkan untuk meminta ampun kepada Allah akan semakin kuat kualitasnya jika diiringi dengan tangisan penyesalan kepada Allah dan tangisan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara air mata yang disukai oleh Allah adalah air mata yang menetes karena takutnya dia kepada Allah. Makanya kita punya air mata yang terbatas di dunia ini katanya. Maka habiskan air matamu untuk menangis karena takut kepada Allah. Sampai nanti di akhirat tidak ada lagi air matamu yang menetes. Karena ketika di dunia engkau sudah habiskan untuk menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita punya kesedihan selama hidup di dunia. Maka habiskan semua kesedihanmu di dunia hingga nanti di akhirat tidak ada lagi kesedihan karena engkau sudah habiskan ketika di dunia. Dan biasanya orang kalau sedih, apa tandanya? Menangis. Apa ya? Iya betul. Kadang-kadang tuh saya merasa begini Ahilman. Mungkin kita juga banyak yang merasa begini. Kita sudah sholat gitu ya, atau kita sudah melakukan apa yang Allah perintahkan. Tapi kadang-kadang saya juga bertanya, tapi kenapa itu kemudian tidak menyentuh ke hati ya? Kan kadang-kadang kita pernah merasa ada di fase seperti itu ya. Kita sudah sholat, iya. Kita mungkin puasa, iya. Tapi ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang terasa hampa. Kok saya nggak bisa nangis ya gitu. Itu tuh kalau kita mengalami itu gitu ya, atau saya mengalami itu, saya pribadi merasa ya Allah ini kayaknya Allah belum sepenuhnya mungkin ridho deh kayak sama saya gitu. Pikiran seperti itu boleh nggak Hilman? Iya. Memang kalau kita bicara tentang
sifat manusia kan beda-beda pastinya. Ada orang yang mungkin melankolis ya, artinya betul. sangat mudah tersentuh. Ada juga orang yang kok saya nggak sedih ya. Misalnya ada juga yang seperti itu. Tergantung Tapi kalau kita melihat pada konteks nangis seperti apa yang disukai oleh Allah itu ya tadi nangis karena dia takut kepada Allah. Ya. Nangis karena dia ingat dengan dosa-dosa dan dia takut dengan apa? Siksanya Allah. Makanya begini, kalau kita masih nggak bisa juga nangis, coba bayangkan keadaan kita akan kembali kepada Allah. Bayangkan masa-masa di mana semua dunia ini akan hilang dan kita akan kembali kepada Allah. Sedangkan kita kembali ke Allah itu dengan bekal yang belum cukup. Maka orang yang kalau diingatkan tentang kematian mudah nangis, kalau diingatkan tentang akhirat dia mudah nangis, itu pertanda kelembutan hati. Tapi kalau orang udah diingetin akhirat, diingetin mati, diingetin sesuatu yang besar, yang berat yang dia akan hadapi, tapi juga nggak nangis, berarti ada sesuatu dengan hatinya. Nah kadang yang lucu, mohon maaf Mbak Mila, kita ini menangis karena sesuatu yang mungkin sedih dalam diri kita. Lebih karena kehilangan. Dan biasanya kehilangan dunia. Bukan nangis untuk urusan akhirat gitu. Iya. Kenapa ya? Kenapa coba? Berarti kecintaan kita terhadap dunia itu melebihi kecintaan kita terhadap akhirat. Sehingga ketika kehilangan dunia kita bisa nangis, tapi kenapa saat kehilangan akhirat kita nggak nangis? Kalau kita ditanya, apa kabar harimu hari ini misalnya? Bahagia. Itu dikisahkan, ada seorang tabi'in itu. Satu kali pernah ditanya begini, bagaimana kabarmu hari ini? Aku sedih. Sedih kenapa? Engkau kan tidak kehilangan A, tidak kehilangan B, tidak kehilangan C, tidak kehilangan harta, tidak kehilangan itu. Apa jawaban dia? Aku kehilangan kesempatan sholat tahajud. Di rakaat pertama, yang biasanya aku baca Al-Baqarah, aku kehilangan kesempatan baca Al-Baqarah. Nangis. Ya. Level keimanannya udah. Beliau nangis karena kehilangan kesempatan yang biasa tahajud rakaat pertamanya adalah Al-Baqarah. Nah ini enggak. Bisa nangis. Ya Rob. Betul. Tapi ada loh orang yang begitu, Mbak Mila. Iya. Maksudnya itu kan bukan sesuatu hal yang tidak mungkin gitu loh. Ada orang yang sholat subuhnya kesiangan nangis. Iya. Ada orang yang biasa ba'diyah qobliyah kemudian ya Allah karena saking sibuknya aku, kenapa tadi aku gak qobliyah ba'diyah? Nangis. Nah, itu berarti pertanda yang bagus sebenarnya. Bagus. Tanda hati yang lembut. Ada orang teman saya misalnya Mbak Mila, mohon maaf, datang kajian. Baru mulai saya salam, udah nangis. Baru mulai sholawat, kan biasa kita sholawat di awal, udah nangis. Dan itu karunia dari Allah. Iya, betul. Ada orang yang datang ke masjid, mendengarkan kajian ilmu, sudah menangis air matanya. Kan yang dia bayangkan apa? Dosa. Yang dia bayangkan apa? Masa lalu yang buruk. Itu nangis. Tapi ada orang yang udah standby di masjid, diam, tapi kok nggak tersentuh ya? Nah itu harusnya tanyakan hatimu. Bolehkah? Boleh jadi itu menjadi pertanda bahwa hatimu keras. Nah sekarang coba kita lihat, kita ini lebih mudah nangis karena urusan dunia, atau kita lebih mudah nangis karena urusan akhirat? Kadang-kadang jujur nih Ahilman ya, misalnya kita kehilangan uang berapa ratus ribu atau kita kehilangan uang 1 juta gitu ya. Itu jauh kita sesali, kita merasa sedih gitu ya. Suka mungkin nangis gitu ya. Daripada misalnya kita bangun sholat subuh kesiangan tadi gitu. Kayak wah, oh ya udahlah, biasa aja gitu. Dan biasanya karena apa itu? Karena kecintaan kita, attachment kita terhadap dunia ya. Kan begitu kan? Mbak Mila, kalau kehilangan yang dicintai sedih dong? Sedih, sangat. Sangat. Manusiawi. Nah, respon rasa cinta terhadap sesuatu yang saat kita hilang jadi sedih kan. Nah berarti kalau kecintaan kita terhadap dunia melebihi kecintaan kita akhirat, maka jangan kaget kalau saat kita kehilangan dunia kita lebih mudah nangis dibanding kehilangan akhirat kita. Maka orang yang mudah menangis, terutama menangis karena Allah, setidaknya ada 4 yang Allah siapkan untuk dirinya. 4. Mau dibahas sekarang atau nanti? Dibahas. 2 dibahas sekarang Ahilman. Baik. Ya? Yang pertama, Mbak Mila, orang yang mudah menangis karena takut kepada Allah. Orang tersebut akan mendapatkan naungan ketika nanti hari kiamat. Jadi tangisan air matanya itu, yang karena dia takut ke Allah, maka salah satu orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah.
Ketika nanti hari kiamat, dia bertanya-tanya, ya Rabb, kenapa aku mendapatkan naungan seperti ini? Teduh, sejuk. Dijawab, karena air matamu yang mudah menangis. Karena engkau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau kita tidak punya banyak bekal untuk bisa mendapatkan naungan Allah ketika nanti hari kiamat, setidaknya air mata yang menetes, yang keluar di mata kita, itu yang akan menaungi kita di hari kiamat. Maka orang soleh itu cengeng sama Allah. Malamnya dia menangis, siangnya dia berdakwah. Malamnya dia bermunajat kepada Allah, dia menangis, siangnya dia berdakwah. Dia malu dengan dosanya. Maka orang itu cengeng. Dan ingat, bukan cengeng kepada manusia, tapi cengengnya kepada Allah. Dan orang yang mudah menangis karena Allah, takut kepada Allah, maka di hari kiamat dia mendapatkan naungan dari Allah. Yang kedua, orang yang mudah menangis karena takut kepada Allah, orang itu disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah. Coba, apa yang kita inginkan dalam hidup kalau bukan dicintai Allah? Maka kata Nabi, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Nabi SAW, ada dua mata yang dicintai oleh Allah. Yang sangat dicintai Allah. Satu, mata yang mudah menangis karena takut kepada Allah. Dua, mata yang senantiasa terjaga karena ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Tuh, dua hal tuh, dua pandangan ya. Dua mata. Dua mata. Dan pertanyaannya, sudahkah mata kita digunakan untuk hal itu? Menangis karena takut kepada Allah dan terjaga untuk terus ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru dua. Orang yang mudah menangis karena Allah, satu, mendapatkan naungan di hari kiamat. Yang kedua, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah tuh lembutkan hati kita ya. Amin, Ya. amin. Supaya itu tadi gampang menangis karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena yang lain. Masya Allah. Ahilman, kita harus jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Gapai kemuliaan Ramadan akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode Sulit Menangis, Tanda Hati yang Mati. Ahilman, kita lanjutkan. Tadi di segmen sebelumnya kita bahas ada dua. Baru dua. Mendapat naungan dan dicintai Allah. Nah, yang dua lagi apa? Yang ketiga, orang yang mudah menangis karena takut kepada Allah ya, maka akan terjaga dari azab Allah. Masya Allah. Dikisahkan dalam satu kisah itu, ada seorang tabi'in yang mudah menangis. Sangat mudah menangis. Sampai kalau nangis tuh, jadi dia sholat di mana gitu ya, nangis. Dia lagi di mana, nangis. Pernah ditanya, kenapa hampir di semua tempat engkau sering menangis? Apa jawabannya? Karena aku percaya, di setiap tempat yang aku meneteskan air mata di tempat itu, maka azab Allah akan hilang di tempat tersebut. Jadi, datang ke sini nangis, datang ke sini nangis. Artinya semua tempat akan menjaga hidupnya dalam kebaikan. Ada kisah yang lain. Orang tuh kalau nangis, air matanya jadi nangis karena Allah ya, bukan nangis karena kehilangan dunia ini ya. Nangis karena Allah, takut ke Allah. Jadi kalau ingat dosa, dia minta ampun ke Allah tuh tiba-tiba nangis gitu. Nah, air matanya tuh sama dia diusapin ke seluruh tubuhnya. Kenapa? Ternyata air mata yang menetes, yang menyentuh bagian tubuh, karena air mata itu takut kepada Allah, maka tubuh yang tersentuh dengan air mata itu tidak akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ini sedih banget Ahilman, maksudnya ini salah satu tema yang sangat menyentuh ya. Tidak hanya saya yang berkaca-kaca, tapi ada teman-teman kru juga berkaca-kaca. Masya Allah, luar biasa, dahsyat. Orang itu juga nangis tuh diusapin ke sini gitu. Kenapa nangisnya? Ya karena takut kepada Allah. Dia berharap semua anggota tubuh yang terkena air mata itu akan menjaganya dari tersentuh api neraka. Ahilman, jadi misalnya gini, berat ya pembahasannya. Tapi gini, misalnya kita suatu saat ada momen kita menangis gitu ya, dalam kesendirian. Kita mungkin mengingat-ingat dosa kita menangis. Kita boleh nggak gini, berharap sama Allah, ya Allah, semoga air mata yang menetes dari mataku ini kelak bisa menjadi hujah di depan Engkau. Tuh kan, jadi
jadi ingat dosa gitu kan. Maksudnya akan menjadi hujah di depan engkau agar engkau ridho pada saya gitu. Itu boleh nggak kita seperti Boleh. itu? Boleh. Maka nanti yang keempat, orang yang mudah menangis karena takut kepada Allah itu tanda taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda taubatnya benar. Makanya dalam kesendirian itu kita meminta kepada Allah, ya Allah, jika dengan air mata yang menetes ini menjadikan taubatku adalah taubat yang sungguh-sungguh, aku mohon ya Allah, ampunkan semua dosa-dosaku. Maka di antara tanda taubat diterima itu Mbak Mila, menyesalkan syarat utamanya. Taubat itu menyesal. Dan bagaimana caranya melihat orang itu menyesal dengan dosa? Salah satunya adalah ketika air matanya menetes. Maka bersyukurlah orang yang diberikan kelembutan hati oleh Allah untuk mudah menangis karena takut kepada Allah. Maka ingat 4 ini ya. Iya. Orang yang mudah menangis karena takut kepada Allah, 1, kelak Allah berikan naungan di hari kiamat. 2, orang itu akan menjadi orang yang sangat dicintai oleh Allah. 3, orang itu akan terbebas atau jauh dari siksanya Allah. Dan yang keempat, orang itu akan mendapatkan kualitas taubat yang diterima. Taubatnya yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika hari ini, apalagi di bulan Ramadan ya, dikit-dikit doa. Memang Ramadan sahrul doa. Jangan lepaskan waktu yang ada di Ramadan kecuali doa lagi. Dan kalau ketika doa kita mau menangis, itu lebih baik. Dan nangisnya karena takut kepada Allah, berharap ke Allah, sangat membutuhkan Allah. Makanya ada satu fase, Mbak Mila dan pemirsa, kalau kita udah masuk level begini, kita udah doa nih, terus kita bilang begini, ya Allah, hamba tuh udah terserah engkau aja. Jadi engkau mau apa, terserah gitu. Jadi dia udah merasa bahwa ke depan mentok, ke kiri mentok gitu, ke belakang mentok. Dia hanya minta, ya gimana engkau ya Allah. Tiba-tiba air matanya netes aja. Nah, maka air mata itulah yang nanti akan menerjemahkan doa-doa dirinya. Kan kadang kalau kita udah terbata-bata suka bingung ya. Iya, betul. Harus apa lagi? Tapi aku tuh tahu ya Allah pengen bilang ini. Tapi seakan mulut ini susah untuk berkata-kata. Maka ketika air mata menetes, air matalah yang mengejawantahkan harapannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman, kalau lisan kita sudah kaku untuk kehabisan kata dalam meminta, ya cukuplah air mata kita sebagai pertanda dan cara kita menyampaikan perasaan kita. Dan Allah tahu kok. Dan Allah tahu. Allah pasti tahu ya. Allah pasti sangat Justru tahu. saya kadang-kadang merasa ketika kata itu sudah tidak bisa lagi mendeskripsikan bagaimana ketakutan kita mungkin kebutuhan kita kepada Allah. Justru di situ sebenarnya Allah insya Allah akan menjawab ya Ahilman. Betul. Dan air mata itu lebih kuat daripada sekedar kata gitu. Air mata bisa menjelaskan banyak hal. Iya, betul. Maka habiskan air matamu untuk menangis di hadapan Allah. Jangan menghabiskan air matamu hanya untuk menangisi urusan dunia yang kau kehilangannya. Ya Allah, maka ada momen di mana tangisanmu tidak akan sia-sia. Ketika kapan? Ketika air matamu menetes karena engkau takut kepada Allah. Tapi air matamu akan sia-sia ketika engkau menangisi manusia, menangisi dunia. Kan tidak sedikit ya di antara kita yang mohon maaf, misalnya dekat sama seseorang, kemudian ditinggal, nangis, tisu lagi, ambil tisu lagi. Dulu saya juga begitu, Ahilman. Tapi karena kan maksudnya belum belajar ya kan. Kalau sudah belajar berarti tapi nanti kan harus pelan-pelan sedih ya. gitu. Kalau bisa, misalnya kalau kita ditinggal sama seseorang tuh sedihnya bukan karena orang itu pergi, tapi sedihlah bahwa banyak momen-momen yang harusnya gak gitu aku sama dia. Iya, betul. Menyesal, bukan. Jadi menyesalnya karena boleh jadi ada responnya berbeda ya gitu loh. Makanya kan sering ini kalimat Ahilman, tidak ada yang menyakitimu, kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Betul, dan perasaan Anda sendiri pemirsa. Masya Allah. Ini banyak cerita jadinya. Ahilman, seperti biasa sudah ada pertanyaan dari pemirsa Gapai Kemuliaan yang masuk. Kita akan simak bersama. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara mengelola hati supaya mudah untuk tersentuh dengan ayat-ayat suci Al-Quran? Mohon tipsnya ya Pak Ustadz.
Iya, pertanyaan dari Mbak Hana, gimana supaya kita gampang tersentuh dengan ayat Al-Quran? Iya. Pertama, ini rumus utama ya. Mhm. Hati itu akan terasa tenang ketika kita berzikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Nah, salah satu zikir itu adalah membaca Al-Quran. Maka Al-Quran melembutkan hatimu. Al-Quran menenangkan perasaanmu. Al-Quran mengantarkan kebahagiaan dalam hidupmu. Orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran lembut hatinya. Ini rumusnya. Nah, sekarang bagaimana agar saat dibacakan Al-Quran itu kita tuh bisa makin lembut lagi. Iya. Satu, berarti kita harus dengarkan bacaan Al-Quran yang tepat bacaannya. Kan banyak tuh kori-kori kita yang ketika membacakan suaranya tuh Masya Allah, Tabarakallah. Meresap sekali. Dan baginda Nabi itu senang. Jadi kalau beliau ingin beristirahat, jadi salah satunya adalah arehana. Jadi istirahatkanlah aku dengan sholat dan bacaan Quran. Okay. Maka Nabi sering minta sahabat bacain, Nabi dengerin. Karena itu menenteramkan ya? Menenteramkan hati. Jadi kalau bahasa anak muda sekarang tuh healing. Iya, healing. Nah itu tuh, jadi nggak usah jauh-jauh sebenarnya. Jadi healing terbaik itu bukan dengerin lagu-lagu yang seperti apa. Tapi saat mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, itu bisa melembutkan hati kita. Yang kedua, selain suaranya yang bagus, ya kemudian cari juga maknanya. Makanya betul. ada imam-imam kori-kori tuh kalau baca bab surga terasa tuh senyum gitu ya. Ada kebahagiaan yang kita dengar. Tapi kalau udah bicara neraka, azab tuh jadi kayak sedih gitu. Nah, itu bisa membuat kita lebih tersentuh. Nah, yang ketiga, latihan. Jadi kita tuh makin sering berinteraksi dengan Al-Quran, makin mudah lembut dengan Al-Quran. Tapi kalau kita datangnya pas lagi butuh doa, pas lagi ada masalah, baru misalnya, kok kenapa ya? Kok gak tersentuh padahal lagi punya masalah? Bahaya tuh. Jangan-jangan memang sedang keras hatinya. Maka ini penting ya. Datangilah Allah di masa lapangmu, agar Allah hadir di masa sempitmu. Jadi jangan hanya datang ke Al-Quran, jangan hanya melibatkan Al-Quran ketika lagi sempit atau lagi butuh aja. Tapi justru dalam keadaan apapun libatkan Al-Quran agar kita terbiasa. Ya, jadi baru didengarkan aja, baru kemudian terlintas aja itu langsung menyentuh hati kita. Dan emang itu perlu latihan. Sedikit Ahilman, sebelum nanti kita jeda. Salah satu yang membuat kita jadi susah menangis itu kan karena hati kita yang keras ya. Itu hati yang keras itu karena dosa yang kita lakukan. Dan apa saja maksudnya dimensinya yang bisa membuat hati kita tuh keras gitu. Iya. Seseorang tuh bisa punya hati yang keras karena tentu ada penyakit dalam hatinya. Nah, kenapa penyakit itu tumbuh dalam hati? Ya karena kurangnya dia berzikir kepada Allah. Contoh, apa di antara penyakit hati itu? Misal ya, ini ada 4 penyakit hati di bulan Ramadan yang khusus ya sering kita datangi. Harus kita waspadai juga nih. 1, iri dengki. Apa sih bedanya iri sama dengki? Iri itu tidak senang dengan kebahagiaan orang lain. Tapi kalau dengki, tidak senang dengan kebahagiaan orang lain, dan dia tuh berharap kebahagiaannya hilang. Dan kalau bisa pindah ke saya gitu. Nah, itu namanya dengki. Itu hati-hati. Yang kedua, membenci orang lain. Orang kalau udah iri dengki, benci. Yang ketiga, bakhil, kikir. Yang keempat, ria. Nah, itu penyakit hati. Kenapa itu bisa ada? Karena kurang ingat ke Allah. Orang iri dengki, kenapa? Karena dia lupa Allah memberikan nikmat kepada setiap orang itu beda-beda. Maka janganlah engkau iri hati kepada orang yang dilebihkan dalam urusanmu. Berarti kuncinya apa? Lupa ke Allah. Orang yang bakhil kikir, kenapa? Karena dia lupa semua yang dia dapatkan dari siapa? Allah. Kenapa orang ria? Karena dia lupa amalnya bukan untuk Allah tapi untuk manusia. Maka kuncinya kenapa hati ini keras? Karena jauh dari Allah. Kurang berzikir ke Allah. Karena ada penyakit hati. Maka jawabannya selain melembutkan atau selain membersihkan tubuhmu dengan mandi, bersihkan juga hatimu. Nah, itu yang dengan cara apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakin zikir lah ya sekarang. Udah banyakin zikir. Ringan kok gitu ya. Ya ini buat saya juga sih. Ringan bisa dilaksanakan kapan aja. Betul. Bahkan setelah lagi jeda ini bisa buat zikir ya Ahilman. Masya Allah. Kita harus jeda dulu Ahilman. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan Ramadan akan kembali setelah jeda yang satu ini.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode Sulit Menangis. Apakah tanda hati yang mati? Ahilman, di segmen terakhir ini lanjut ya. Misalnya itu tadi ya, dalam kondisi sehari-hari itu kita tanpa sadar tuh merasa bahwa kita tuh memang gampang nangis untuk hal-hal yang sifatnya dunia. Atau sesederhana kita nonton drama Korea aja gitu ya, drakor gitu. Gampang banget nangis. Tapi kalau untuk sesuatu yang sifatnya akhirat ya, untuk beribadah sama Allah, ketika kita melakukan sesuatu yang gak sesuai itu rasa-rasanya kita biasa aja. Apakah kita tuh perlu menangisi sih? Ketidakmampuan kita menangis karena Allah, sebenarnya tuh harusnya seperti itu? Bisa. Iya kan? Jadi menangis karena tidak kita nggak bisa mampu menangisnya menangis kita gitu di loh. hadapan Allah. Iya. Karena sibuk urusan dunia Iya. gitu. Makanya salah satu melatih agar kita mudah menangis itu adalah gini. Salah satunya adalah cari satu suasana gitu, yang bisa membuat kita tuh lebih fokus dalam ibadah. Iya. Orang biasanya tidak menemukan kehusyuan dalam ibadah karena terdistract atau terganggu dengan tadi hal-hal yang merusak ibadahnya. Ya urusan dunianya, kesibukannya. Maka kita harus punya momentum yang lebih dekat lah dengan kehusyuan itu. Ini pas ini sebenarnya Ramadan kan? Nah, Ramadan adalah momentum terbaik. Khususnya kalau di hari-hari biasa itu adalah waktu sepertiga malam terakhir. Iya betul. Makanya orang yang biasa sholat malam, orang yang biasa terbangun di waktu malam gitu, dan kemudian dia mendekatkan dirinya kepada Allah, cenderung mudah menangis. Iya. Ketika dia diingatkan dengan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Gitu. Sebenarnya ini berangkat dari bagaimana kemampuan kita untuk pandai bermuhasabah. Iya. Ya, Setuju. tidak sibuk dengan aib orang lain, tidak sibuk dengan kesalahan orang lain. Dia lebih berkaca terhadap apa yang sering dia lakukan dalam hidupnya. Maka apakah boleh kita menangisi keadaan kita yang sulitnya menangis di hadapan Allah? Jawabannya boleh. Boleh ya. Ya, ya Allah, kenapa keras sekali hati ini? Kenapa air mata ini tidak menetes? Apakah sudah kering air mata ini untuk menangis di hadapan-Mu ya Allah? Nah maka ini momentum bulan Ramadan. Khusus nanti di 10 malam terakhir Ramadan. Kita semoga diizinkan bertemu dengan Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Dan Alamin. disitulah waktu terbaik untuk menumpahkan air mata sebanyak-banyaknya. Untuk bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agar air mata ini menetes di waktu yang tepat, di saat yang tepat, dan di tempat yang tepat. Dalam keadaan i'tikaf, dalam keadaan bulan Ramadan, di malam ganjil 10 malam terakhir Ramadan, coba minta sama Allah. Kalau di waktu itu masih gak bisa menangis, butuh waktu apa lagi? Agar kita bisa menangisi setiap dosa yang pernah kita lakukan. Makanya air mata manusia itu dibagi 10 bagian. 10 bagian. 1 bagiannya karena Allah, Oke. 9-nya karena manusia. Ya karena dunia, Iya, karena iya, apa. iya. Tapi kalau 1 air mata ini menetes, walaupun sekali, maka sekalinya air mata ini menetes bisa menutupi air mata yang lainnya. Ya Allah. Jadi misalnya Babila kan jarang nih bisa nangis nih. Tapi kalau Ramadan, ketemu 10 malam terakhir Ramadan, kita bisa nangis sekali aja. Mudah-mudahan Allah akan melihat itu. Nangis karena dosa kita, nangis karena takut kepada Allah. Maka mudah-mudahan 1 tangisan ini bisa menutupi 9 tangisan kita karena manusia yang lainnya. Dan itu bisa kita dapatkan. Kalau 1 tangisan ini, tangisannya keluar karena apa? Karena takut kepada Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita. Amin. Jadi benar kata para ulama ya Ahilman, bahwa sebaiknya dunia itu habiskan tangismu seperti Iya. kata Ahilman itu. Dan Sampai nanti di akhirat tuh udah gak ada. gak ada lagi air matamu. Dan sedikitkan tawamu. Iya. Itu memang betul ya. Iya. Maksudnya konsep-konsep seperti ini saya rasa iya juga ya. Iya. gitu ya. Makanya ada perkataan Imam Syafi'i rahimahullah bagus sekali. Aku tuh bingung sama manusia katanya. Maksudnya dia masih bisa tertawa terbahak-bahak padahal kain kafannya sedang ditenun katanya. Oh, tidak sanggup ya Allah. Ini kalimat yang Iya. oh iya. Berat ya. Berat sekali. Itu kalau nggak ketampar sih udah kebangetan ya Jadi manusia kita ya. masih bisa tertawa terbahak-bahak sedangkan di saat yang bersamaan kain kafannya sedang disiapkan Atau untuk malaikat ditenun. maut tuh sudah ngawasin kita, Dan kita gitu. tahu malaikat maut itu kan kurang lebih 72 kali turun ke muka bumi. Ya Allah. Dalam sehari. Dalam sehari. Berarti kalau dibagi dalam menit, kurang lebih setiap 21 menit sekali. Setiap 1 program ini selesai. Iya Ahilman, hitungannya. Astagfirullahaladzim. Ya, Ya itulah Allah. adanya. Ya Allah, ya Allah.
banyak istighfar, minta Jadi ampun sama Allah. banyak kesempatan untuk menangis seharusnya. Dan menangisnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ahilman, ini menarik sekali, tapi sayang kita harus berpisah karena Baik. waktunya terbatas. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan Ramadan. Semoga apa yang tadi kita bahas bisa menambah keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada Gapai Kemuliaan Ramadan berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhir.